market kan minggu lalu itu ada pengumuman suku bunga BI, diresponnya cukup positif lah meskipun nggak ada kenaikan, tapi ya market karena kan sebenarnya rupiahnya kan masih di kisaran 15.000 terus ya. Jadi Ya, ya. ternyata pas kemarin nggak naikin, rupiahnya melemah sampai 15.500, ya itu market akan bereaksi negatif lah. Tapi ternyata rupiahnya masih cukup strong, jadi respon positif. Nah minggu ini nanti kan hari Kamis ada pengumuman dari The Fed itu ya bro ya. Nah Betul, jadi betul. yang ditunggu itu tuh, karena ekspektasinya kan yang sebelumnya 50 sampai 75 basis, kali ini kan karena angka inflasinya kemarin tinggi 9%-an, jadi ekspektasinya itu 75 sampai 100 basis kan kenaikan. Ya, tapi menurut gue ya bro ya, menurut gue inflasi Amerika Serikat pas bulan kemarin berarti bulan Juni, bulan Juli mestinya udah agak turun karena kayaknya harga minyak kan udah turun tuh bro. Nah, iya, iya, udah mulai keturunan ya mereka ya. Mm-mm. Oh, sebentar. Oil, Nah, oil, oil. iya. Jadi mungkin kalau menurut lu untuk IHSG dulu deh, apakah ini ikuti kayak market US, apa udah mulai pergerakannya berbeda nih bro menurut lu bro? Kalau gue lihat ya ISG, nanti gue share chartnya sih. Cuma kalau gue Hmm. lihat sekarang ISG sebenarnya 4 hari terakhir tuh menarik karena dia bisa balik ke atas MA 200. Kalau gue tipenya MA. Jadi 200 tuh yang paling apa ya, paling sakral lah gitu ya, paling sakral. Cuman karena dia itu MA 200 MA panjang, jadi harus dikonfirmasi itu nggak bisa cuma sehari 2 hari gitu. Kadang biasanya semingguan gitu, semingguan. Hmm. Jadi kalau kita lihat sekarang MA 200 itu kan di ini ya, gue share ya. Lah, nah Oke. gini ya, gini. Iya, iya. Ini MA 200 kan di sini nih, Hmm. di titik ini nih, gini nih. Nah, jadi memang IHSG secara teknikal gue lihat potensi sih lumayan nggak semenyeramkan dulu di sini gitu. Iya. Nah, cuman ini ada dua hambatan nih, dua resisten nih, MA 50 sama MA 100. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini kan kita ada kayak kotak merah nih ya. Ini adalah kotak area range expected untuk dia berkonsolidasi dulu. Dan rasanya ini cukup masuk akal karena kan the Fed kan ini kan kita masih wait and see gitu kan. Selalu pokoknya topiknya tuh wait and see gitu kan. Nah, jadi Iya. indeks kita kemungkinan besar akan bakal konsolidasi. Dan ini ada panah atas sama panah bawah. Ini menunjukkan apa? Ini skenario aja. Jadi kalau indeks kita itu bisa di atas sebentar, bisa di atas level MA 100 di sini, itu Hmm. kurang lebih 6967 7000 lah ya. tujuh Hmm. ribu maka itu sebenarnya angin segar gitu. Karena Oke. indeks kita nanti teman-teman bisa lihat ini tuh ada potensi jadi double bottom loh ini loh. Gitu. Ini jadi double bottom. Coba teman-teman perhatikan Oh, bottom lumayan line-nya gede. itu warna lumayan gede nih, warna biru ya. Warna Hmm. biru ini di kita tebelin di sini. Nah, ini kalau misalnya panah ini naik sampai sini, ini double bottom nih, Iya, iya. double bottom. Jadi istilahnya mau ada story gimana pun mengenai market global gitu ya, ini indeks cenderung naik gitu loh di situ. Tapi di sisi lain, Hmm. gue tetap kita belum bisa bilang bahwa oh ini pasti naik lah, enggak. Karena apa? Karena kan makronya kan memang agak ini ya apa volatile ya gitu ya. Nah Hmm. balik lagi nih dalam range kotak merah ini, kalau dia ternyata balik lagi nih ke bawah MA 200, nah ini agak serem nih, karena dia cenderung akan ke bawah. Nah Oke, oke. kalau kalau ke bawah, ini kelihatan polanya jadi pola jelek nih. Jadi Iya. naik ada pola, turun ada pola gitu loh bro. Iya. Ini Either double top itu malah kan? either double bottom atau double top. Iya, double top atau ini kayak cup and handle kebalik ya, inverted ya Oh, gitu ya. Nah, jadi antara dua itu. Jadi gue bisa bilang bahwa indeks kita tuh benar-benar lagi disimpang banget gitu loh. Lagi disimpang banget di oke. sini. Terus Gitu kan sih. gue sering mendapat pertanyaan nih bro, kalau di persimpangan gini mesti ngapain? Apakah ya udah deh gue nunggu aja deh gue kali atau gimana kalau menurut lu? Nah, jadi balik lagi tadi yang lu bilang. Jadi middle cap, small cap itu relatif menarik. Jadi Hmm. kelihatannya nunggu juga apa ya? Nunggu juga nggak tahu arahnya kemana kan, belum belum kelihatan kan. Cuma kita Hmm. lihat yang lebih firm aja gitu. Jadi di middle cap, di small cap itu relatif oke. Kalau big cap mungkin big cap yang lebih ke call sektor ya, Ya. ITMG misalnya gitu ya.
ITNG, PTB segala macam itu masih oke. Untuk coal related itu masih oke. Cuma kalau bicara, coal related dan construction itu masih oke. Sorry, kok construction sih, consumption. Oke, oke. Jadi kelihatan cuma di sana. Tapi kalau misalnya untuk kita bicara middle cap, small cap itu relatif sebenarnya lebih banyak. Even bank digital pun juga mulai menarik loh sebenarnya loh. Agree, beberapa. Bank digital mulai, ya kan ya? Hmm. Kurang lebih gitu bro. Kayaknya bank digital paling menarik itu menurut gue ya, yang gue so far liatin tuh Arto sama ya BBB. Kayaknya ya BBB masih oke, tapi kayaknya paling oke Arto sih ya. Kan Iya, sempat kita tuh dulu itu Arto tuh. betul. Iya. Arto itu dulu kan sempet gue juga bilang kan bahwa ini nih Arto nih ya. Dulu kan kita pas live terakhir itu kan gue sempat bilang insight kalau gue ya ini uptrend, tapi uptrend itu tuh kayak bikin flag nih kan. Iya. Kayak bikin bearish flag nih. Sempet turun, tapi ternyata dia balik lagi ke atas. Yes. Nah, ini jadi tuh double bottom loh ini loh. Mm-mm. Ini jadi double bottom. Jadi at least nutup gap ke sini sih sangat mungkin banget gitu loh. Nutup gap sampai ke EMA 100 nih. Ini menarik sih. Ini menarik. Jadi sebenarnya kalau BCA BRI, let's see ya. Ini misalnya BCA nih. BCA tuh jelek. Di bawah EMA 200 kan gini kan. Iya. Lalu BBRI juga kalau nggak salah juga deh. Iya benar. Iya kan, masih masih kayak gini kan. BRI Mandiri di atas. Paling BBNI ini di bawah. Jadi yang ngimbangin siapa? Yang ngimbangin menurut gue ya memang yang big cap yang terdekat ya ini gitu. Sekedar money flow dan memang kan kemarin udah laba juga ya, menarik juga kan, labanya kan naik juga kan ya. Betul. Sama Telkom kayaknya juga not bad itu bro ya. Kan beberapa hari terakhir dia udah pelan-pelan mulai naik tuh untuk Telkom. Telkom. Gue nggak terlalu manut Telkom. Coba kita lihat. Iya. Udah mulai bergerak naik sih. Cuman Telkom tuh geraknya tuh ini ya. Kadang dinaikin, kadang turun, naik turun. Jadi untuk teman-teman main cepet mungkin oke sih. Iya benar. Setuju. Jadi kayaknya kayak merah hijau bro. Iya ini kayak apa ya? Ya gitu deh. Iya. Nah, kan tuh tadi sempat bahas mengenai banking tuh. Nah, mungkin sekedar reminder aja, banking itu jadi kan dia akan ada laporan keuangan rilis minggu ini ya semuanya. Rata-rata banking akan dirilis minggu ini. Sebentar itu apa aja? Nah, ini jadwalnya ya. Untuk BBCA dan Bank BRI itu tanggal 27, terus Bank Mandiri BNI 29. Nah, so far sih memang kalau kelihatan dari laporan keuangan sampai 5 bulan terakhir itu masih cukup oke lah. Semua masih cukup oke. Cuman ekspektasi kita ya nanti sampai semester 1 masih oke, tapi mulai masuk semester 2 nih. Kenapa? Karena nanti kan ya sooner or later Bank BI ini kan pasti akan naikin suku bunga kan. Karena mau nggak mau ya inflasi masih naik, ekspektasi kan masih naik. Terus kalau di luar negeri, The Fed dan lain-lain, even European Central Bank semuanya naikin suku bunga, ya BI cepat atau lambat pasti harus naikin suku bunga kan. Dan begitu naikin suku bunga untuk menekan laju inflasi, pasti kan ada perlambatan ekonomi itu. Kalau perlambatan yang kena duluan, kelihatan duluan, mungkin kayak untuk penyaluran kredit dan lain-lain berkurang, pasti kan diperbankan kan. Nah, memang ya nanti mungkin pelan-pelan lah, mungkin nggak langsung earningsnya langsung jeblok juga nggak, ada kemungkinan ya nanti pelan-pelan agak menurun lah kinerjanya kan dibandingin semester 1. Tapi kelihatan dari teknikalnya kayaknya memang udah outflow terus ya bro ya. Iya makanya ya kalau kita bicara nggak lama artinya kan nggak lama lagi earning report kan ya. Dan dengan kondisi itu banking ya walaupun minggu lalu kan naiknya dahsyat banget ya, kadang kaget kok bisa naik segitu kenceng gitu ya. Cuma dengan posisi kayak BCA BRI BNI itu di bawah MA 200, artinya kita perlu hati-hati, kelihatannya nih ya, kita perlu hati-hati bahwa kalau resultnya itu di atas ekspektasi mungkin akan relatif oke ya. Cuma kalau resultnya itu at least sama dengan ekspektasi, kelihatannya kemarin-kemarin udah press in gitu. Jadi artinya jadi ada profit taking tuh nantinya tuh untuk banking. Iya. Dan menurut gue kayak asing ini juga akan
yang lu bilang ya, nanti The Fed itu kan hari Kamis ya, asing ini pasti akan memperhatikan banget lah gimana dari The Fed. The Fed ini apakah seagresif apa naiknya suku bunga. Ya Indonesia ini kan sekarang spreadnya kalau misalnya The Fed nanti naikin suku bunga tiba-tiba 100 bip 1% kan Wah, spreadnya makin, ya kita kan waduh makin makin jauh nih, bisa makin outflow lagi kan, ada kemungkinan itu. Kalau outflow pasti yang dibuangin sama asing pertama kan pasti big banks kan. Balik betul, lagi. betul. Mhm. Blue chip dan big bank sih, pastinya big bank sih. Iya. Nah itu jadi sebenarnya gue agak, kalau gue lihat IHSG ya, kalau tadi kita lihat IHSG itu cenderung kayak oke lah, naik masih bisa lah gitu kan. Tapi kalau Hmm. ngeliat big banks-nya naik itu jadi agak berat Iya, iya benar-benar. di sana. Nah, jadi mungkin mesti fokusnya small mid caps nih, bro. Nah, Kelihatannya semua mid caps. Nah, iya, iya. Tadi kan lu sempat bilang small mid caps, kita mungkin bahas dari sektornya satu-satu ya. Apa dulu nih? Batu bara, hmm, kayaknya yang batu bara. ya coba Mulai ya. batu bara mungkin sentimen positifnya, harga batu bara kan naik lagi tuh rebound. Naik lagi kan selain 300-an, 400 ya masih di level segitu kan. Kenapa batu bara masih menarik? Karena kan untuk batu bara itu kan adalah substitusi dari misalnya minyak dan juga kalau dari gas kan. Nah, harganya dua barang ini kan mahal dan barangnya susah. Mau Iya, nggak iya mau betul. mereka harus cari pakai substitusinya yaitu batu bara. Batu bara ini meskipun harganya udah naik tapi masih lebih murah dibandingkan minyak dan gas. Gas ini kan Hmm. terus supply-nya kan lagi sulit nih. Jadi ya batu bara yang dipakai mereka pakai yang kalori tinggi ya kayak lu bilang tadi ITMG lah. Mungkin nanti kita bisa juga lihat Harum dan juga Bumi, bro, sebenarnya, bro. Ah, ya, betul 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 betul. Gimana tuh, bro? Menurut lo? Ya, gua jadi kalau bicara middle cap ya, kadang batu Hmm. bara kan ada yang middle up, agak big cap juga kan kayak kayak Adaro gitu ya. Jadi gue Hmm. lihat sekarang kalau sektor di market itu batu bara related dan consumer. Tapi consumer ini gue punya opini sendiri bahwa orang kan menjauhi consumer sampai sekarang kan. Hmm. Uh, jadi kenapa consumer bisa naik? Artinya karena big fund itu lagi defensive play gitu. Ya, Jadi ya. indeksnya sideways di simpang jalan banget, tapi consumer kuat. Kayak contoh ICBP, lalu habis itu apa ya tadi Unilever gitu ya, Unilever itu kuat, termasuk Indofood yang sebenarnya Indofood sendiri juga ada LSIP yang LSIP kan ahli ASIP kan jelek gitu kan, tapi mereka bisa naik. Artinya mereka tuh lagi cenderung lagi defensif gitu ya. Nah artinya yang membuat mereka bisa naik adalah kalau indeks itu turun gitu loh. Indeks itu Hmm. turun. Jadi tergantung nanti dari kita opini analisa kita indeks itu sebenarnya arah kemana. Cuma kalau bagi gue pribadi indeks itu masih 50-50 antara naik atau turun. Kurang lebih seperti itu. Lagi disimpang lah, benar disimpang. Dan yang lebih meyakinkan sebenarnya mau indeks naik atau indeks itu turun, kelihatannya yang lebih meyakinkan sebenarnya adalah di coal. Coal. Oke. Kayak contoh ya, kalau gue lihat, kalau gue sih paling favorit itu ITMG. ITMG. Nah, Oh. ITMG ini, nah ini benar-benar apa ya? Dia selalu mantul di MA50. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat upside ITMG itu seberapa jauh, kita bisa ini loh. Kita coba lihat big picture-nya itu. Oh, Nah, oke. gue ganti jadi weekly ya. Weekly. Weekly. Gue ganti jadi weekly. Ini double bottom ini. Iya, double bottom gede banget. Oke. Ini nih. Ini double bottom gitu loh. Dan double bottomnya itu, ini ITMG itu lagi konsolnya itu di atas neckline gitu loh. Ini di atas, nah, di atas neckline seperti ini gitu. Jadi, gue belum tahu lebih detail story apa selain dari harga batu bara yang tinggi dan Hmm. demand gitu ya. Tapi kalau ngeliat bentuk seperti ini, ya pada dasarnya tanpa tahu story pun sebenarnya ini Sangat menarik. sangat meyakinkan gitu loh. Nah, ini kan lagi konsolidasi di sini. Nah, ini ITMG. Lalu habis itu kita lihat mungkin Adaro ya, Adaro. Adaro Hmm. juga sebenarnya gue bisa bilang salah satu saham yang bener-bener lagi gue ikutin sih sekarang ini sih. Oke, Nah, oke. ini sekarang Adaro di sini. Ini weekly ya, ini weekly. Ini Adaro sekarang di sini. Nah, dia itu kan lagi nguji tes previous high yang kapan tadi ya? Januari 2018 kan di sini nih. Nah, Hmm.
Ini persis banget. Kalau kita zoom out lagi, ini tuh double bottom tuh cup and handle ya. Ya gitu deh. Ya kan? Nah, Bisa bisa di bisa double sini. bottom. Hmm. Hmm. Nah, ini juga apa ya? Istilahnya kita lihat Adaro, kita lihat ITMG, walaupun kita merasa mereka itu mahal, tapi jangan anggap mahal itu mahal gitu loh. Karena bisa jadi dengan kondisi seperti ini, ya terutama yang pakai chart pattern dan percaya chart pattern gitu ya. Ini Hmm. belum ada apa-apanya gitu loh. Belum ada apa-apanya. Oke. Adaro, ITMG, lalu PTBA kayaknya. PTBA. PTBA belum terlalu sih, belum jadi. Nih. Ini gue udah banyak coret-coret kan udah lama sih gue pantau nih. Cuma PTBA belum jadi. Ini belum jadi. Jadi kalau kalau bicara mana siapa yang duluan, menurut gue sih di ITMG sama Adaro. PTBA Oke. belum jadi. Kayak Oke. gitu. Nah, kalau jagoan kita semua bro, Bumi bro, gimana itu bro? Nah, iya. Bumi. Bumi. Wah, ini Bumi itu double. Nah, ya ini nih kotak merah ini kan ekspektasi konsolidasi dia. Hmm. Ya Bumi sih gua rasa sih ini sangat mungkin ya bisa ke sini ya. Hmm. Ke sini dulu lah, ke 100 dulu lah. Ke 100. Cuma Hmm. kalau lihat pattern sebenarnya gini sih, Bumi itu bagus secara tren, tapi gue butuh konsolidasi biar lebih mantep untuk nambah istilah gitu loh. Iya, iya. Karena dia kan Nah, naik-naik terus ya. iya, ini nih, ini kan range tertinggi sebelumnya sama yang paling tinggi nih. Nah, artinya kalau gue sih gue expect dia bisa konsolidasi dulu ya di level 88-an ini ya, kurang lebih ya, Oke. 88 ini. Iya, 88. Dengan dia konsolidasi menurut gue ini bakal ada upside yang menarik sih ini sih. Soalnya kalau misalnya mau beli sekarang atau baru interest untuk beli sekarang, ini tuh serem banget nih. Nah, ini ke bawah nih. Ke EMA 200 itu berapa? 27%. Jadi swingnya tuh terlalu lebar. Jadi mendingan ada yang jualan dulu di atas, ada yang banting dulu di atas. Tapi kalau dia nggak turun-turun, artinya pembelinya masih punya motif yang kuat gitu loh. Nah, di Hmm. situ baru kita nanti masuk lagi. Numpang jadi ya. Iya, iya, iya. Nah, gue ngelihatnya ini sebenarnya kayak Bumi ini sebenarnya kan kita juga udah ya gini deh. Kalau menurut gue kalau bagi yang ketinggalan Bumi mau entry sekarang ya nanti aja kita cari yang lain kan. Karena ya mungkin sebenarnya kan Bumi ini udah lumayan rame diomongin orang-orang dari pas dia 60-an, Nah, 70-an. iya. Pokoknya kan ngomongin bumi, wah batu bara yang ketinggalan bumi. Jadi kalau mungkin teman-teman kayak ngeliatnya sekarang ya agak agak telat, kita cari yang lain.